sangat shock dikarenakan sudah banyak persiapan dari jamaah juga. Ya, besok itu hari keberangkatan. Untuk pembatalannya, pihak travel itu mengkambing hitamkan maskapai. Kami simpulkan bahwa mereka sengaja melakukan penipuan terhadap para jemaah ini. Wajah Kiai Haji Hambali bin Haji Samlawi tampak tenang menyambut tim cumi-cumi.com dan tim lawyernya dari Raidin Anom and Partners atau RAP. Kiai Hambali banyak menebar senyum. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, pengasuh sebuah pondok pesantren di Serang Barat ini merasa gundah. Ia gundah memikirkan nasib 26 jamaah pengajian yang diasuhnya yang diduga menjadi korban penipuan sebuah perusahaan travel umroh PT Sinaya Amanah Wisata. Kejadian yang membuat malu sang kiai terjadi pada November 2024 silam. Kala itu, 26 jamaah pengajian asuhannya mendaftarkan diri untuk berangkat ke Tanah Suci guna menunaikan ibadah umroh. Jadwal keberangkatan pun diberikan oleh pihak travel, yakni tanggal 14 November di tahun yang sama. Tapi sungguh di luar dugaan, keberangkatan rombongan yang sudah menyiapkan diri itu mendadak dibatalkan. Tragisnya lagi, pembatalan itu terjadi pada dini hari sebelum keberangkatan. Sangat shock ya, sangat shock dikarenakan sudah banyak persiapan dari jamaah juga. Ya, besok itu hari keberangkatan. Setelah dini hari saya menerima kabar tersebut, saya shock. Ya, saya langsung kabarkan ke grup jamaah umroh. Sementara dikarenakan sudah dini hari, tidak semua menyimak. Ya, tidak semua menyimak. Yang akhirnya pagi-pagi itu banyak yang datang ke sini. Ya, untuk keberangkatan, sementara tidak jadi. Saya nggak keluar rumah dikarenakan sangat malu. Ya, sangat malu kepada jamaah, kepada masyarakat. Dikarenakan pada malam itu juga saya menghadiri acara salah satu jamaah yang mau berangkat ini di tangga kampung ini. Saya yang memimpin acaranya. Ya, setelah itu ada keluarganya. Setelah beres acara, mengumumkan kepada semua jamaah, ya, kepada semua jamaah, masyarakat, saudara-saudara, nanti pagi kita hadir di sini, kita iring, ya, bapak kita, ibu kita ke pesantren. Pada malam itunya, ya, sementara pada waktu dini hari dibatalkan. Masya Allah. Pada hari itu, Kiai Hambali seperti diberi pil pahit. Ia malu lantaran pada malam sebelumnya ia memimpin pengajian untuk salah satu jamaah di dekat pondok pesantren yang dipimpinnya. Tapi siapa sangka niat luhur dan mulia ia bersama dengan 25 jamaah lainnya dibatalkan begitu saja. Alasan yang diberikan pihak travel kepada mereka karena pesawat Lion Air yang akan ditumpangi batal terbang. Belakangan, dari penelusuran tim yang diutus Kiai, diketahui bahwa pesawat Lion Air yang sedianya disiapkan untuk rombongan mereka tetap terbang seperti biasa. Mirisnya lagi, seolah tidak punya rasa bersalah dan seperti tak menganggap rombongan Kiai Hambali, tidak ada satupun dari pihak PT Sinaya Amanah Wisata yang datang menjelaskan alasan dan meminta maaf atas pembatalan yang sangat tidak masuk akal itu. Dari pihak kami meminta, ya, pada waktu hari itu juga harus ada yang ke sini untuk menjelaskan. Ya, tidak ada yang datang. Ya, dikarenakan alasannya umroh. Setelah umroh pun, ya, kita minta juga untuk datang ke sini, minta maaf kepada jamaah langsung.
sampai detik ini tidak ada yang datang. Dari segi bahasa doa ada, cuman niatan untuk kesini kayaknya tidak ada ya. Sampai sekarang saya tunggu ya. Mungkin sekarang ya, seperti ini yang sebenarnya kemauan orang-orang tersebut ya, dikarenakan sudah tenggang waktu ya, saya redam semua jamaah ya, yang akhirnya saya serahkan kepada jamaah seperti itu. Untuk pembatalannya, pihak travel itu mengkambing hitamkan maskapai. Di sini Lion. Nah, disampaikan bahwa pembatalannya ini karena pesawat saat itu JT112 yang seharusnya terbang di jam 4 sore itu dinyatakan tidak terbang. Seperti itu. Kemudian dari pihak jamaah atau korban itu, karena pihak travel menyampaikan pembatalannya adalah oleh maskapai, maka kami minta surat pembatalan untuk disertakan kepada kami seperti itu. Tapi pihak travel tidak bisa menyertakan itu. Kemudian kami juga meminta bukti belanja visa dan juga tiket, itu juga mereka tidak bisa menyertakan. Sampai kepada yang paling mudah, kami minta dibuatkan surat pembatalan dari travel, itu juga bahkan sampai sekarang tidak pernah mereka sampaikan ke pihak korban. Karena tidak ada yang datang ke pondok pesantren untuk mempertanggungjawabkan batalnya keberangkatan 26 jamaah itu, sang kiai pun memberikan amanah kepada salah satu muridnya, Ustadz Amir, bersama istri untuk menemui pihak travel. Dari penelusuran yang dilakukan keduanya, ditemukan fakta mencengangkan. Diduga pihak travel memang tidak sungguh-sungguh mengurus keberangkatan mereka. Ini diketahui dari visa yang jumlahnya hanya 8, itu pun baru terungkap saat jadwal di-reschedule. Sesuai jadwal yang diberikan, rombongan akan berangkat pada tanggal 24 November. Tapi 2 hari jelang keberangkatan, visa yang tersedia ternyata hanya 8 buah. Pada saat hari H juga itu masih di dini hari, mereka menyampaikan akan di-reschedule ke tanggal 24 November, seperti itu. Tapi ternyata tidak juga. Kemudian ada pembatalan lagi juga, di schedule lagi ke tanggal 7 Desember. Batal lagi juga. Saat mereka menyampaikan akan diberangkatkan di tanggal 24, mereka menyampaikan di tanggal 21 itu ada 8 visa yang terisut. Gitu. Tapi sebenarnya dengan adanya 8 visa yang terisut itu menjadi bukti juga bahwa selama ini untuk pemberangkatan yang di tanggal 14 November itu mereka nggak pernah belanja, nggak diurusin seperti itu. Jadi maksud mereka untuk membuktikan bahwa mereka akan memberangkatkan di tanggal 24, tapi juga sekaligus itu mereka membuka kesalahan mereka sendiri untuk yang pemberangkatan di tanggal 14, seperti itu. Keberangkatan kedua yang di-reschedule akan terjadi pada tanggal 24 November pun buyar. Jamaah pun sudah mulai gerah, namun Kiai Hambali berusaha menenangkan mereka. Lalu datang tawaran jadwal keberangkatan baru dari pihak travel, yakni pada bulan Desember. Tapi seperti 2 jadwal sebelumnya, kali ini janji tinggallah janji. Niat luhur mulia untuk umroh 26 jamaah Kiai Hambali kembali kandas, seakan mereka sedang diprank dan dipermainkan. Mereka menjanjikan itu di tanggal 24, batal. Kami minta setelah mereka pulang dari Tanah Suci, silakan datang menemui kami sebagai korban. Itu juga tidak diindahkan oleh mereka, tapi mereka minta kami yang datang ke
pihak mereka kami iakan. Kemudian terjadi pertemuan di tanggal 27 November di kediaman komisaris. Nah, di sana dihadirkan juga beberapa pihak yang terkait seperti itu, sehingga hasilnya adalah dijanjikan kembali untuk di-reschedule ke tanggal 7 Desember. Terjadi beberapa kesepakatan. Kami minta kalau memang kami akan diberangkatkan di tanggal 7 Desember, maka paling lambat di tanggal 2 Desember itu semua keperluan kami, visa maupun tiket sudah terisut. Seperti itu kesepakatannya. Tapi ternyata di tanggal 2 semuanya tidak dapat mereka penuhi. Jadi otomatis pemberangkatan tanggal 7 saat itu batal, dan memang batal sampai sekarang. Fakta yang lebih mengiris hati adalah pada hari di mana 26 jamaah Kiai Hambali mengalami pembatalan sepihak dengan sangat amat mendadak, Ustadz Amir dan sang istri mendapatkan informasi bahwa pada hari yang sama, sejumlah karyawan dan pejabat PT Sinaya Amanah Wisata berangkat umroh dengan menumpang pesawat Lion Air yang sedianya disiapkan untuk rombongan jamaah sang Kiai. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Serang yang disebut-sebut menduduki jabatan komisaris di perusahaan travel tersebut ada dalam rombongan jamaah karyawan travel. Untuk kami, karena saat itu langsung disampaikan oleh Abah Kiai untuk menjembatani, tapi juga dengan pesan dari beliau, tolong selesaikan dengan cara baik-baik, kekeluargaan. Kami jaga amanah beliau. Nah, kemudian di hari H juga, di tanggal 14 November itu, saya beserta perwakilan beberapa korban, itu mencoba ke kantornya. Gitu. Setelah sampai di sana, kami temui ada beberapa stafnya saja. Di situ juga kami mendapatkan informasi bahwa hari itu sekitaran 170 jamaah berangkat beserta petinggi-petinggi mereka. Di situ juga kami akhirnya mendapatkan data bahwa komisaris dari travel tersebut adalah Ketua MUI Kabupaten Serang. Saya sangat menjaga nama baik ya seorang ulama, seorang kiai, seorang MUI ya. Itu yang saya pandang. Makanya saya kepada jamaah saya redam ya. Tapi sampai sekarang ini ya saya sudah serahkan kepada jamaah. Setelah semua janji tak ditepati, pihak Kiai Hambali dan 26 jamaahnya meminta agar pihak travel mengembalikan uang ongkos keberangkatan yang sudah mereka bayarkan lunas. Tapi untuk hal itu, lagi-lagi pihak travel tak menunjukkan profesionalitasnya. Padahal sang Kiai sudah berbaik hati menyilahkan pihak travel memotong semua biaya yang sudah dikeluarkan, meski mereka tidak jadi berangkat umroh. Solusi bahkan dari kaminya yang menawarkan, dari pihak korban yang menawarkan. Pihak korban itu bersedia untuk silakan melakukan beberapa potongan-potongan untuk hal yang wajar, gitu, yang memang sudah diterima begitu, yang sudah diterima oleh korban, silakan seperti perlengkapan saat itu ya, paspor dan lain-lain. Intinya kami bersedia, karena pihak travel itu ketika dihubungi, ayo kita berhitung, gitu, hitung-hitungan maksudnya, itu mereka kok tidak merespon dengan baik. Jadi bahkan dari pihak korban yang bikin, udah deh kita bantu hitung seperti itu. Tapi tidak mereka respon dengan baik seperti itu. Memang kami diamanahkan sama Abah Yai itu, yang harus jadi pegang kami adalah tempuh dengan cara kekeluargaan musyawarah, dengan tetap menjaga marwah mereka. Ya karena sama-sama tahu bahwa mereka adalah kiai, ulama, dan memang mereka juga salah satunya ada dalam sebuah organisasi Islam MUI
yang terbesar yang menjadi panutan seharusnya, juga mereka juga ada di dalam organisasi Islam yang inisialnya N ya. Nah, kami coba tempuh sebaik mungkin dan menjaga amanah Abah Yai, salah satunya dengan berkomunikasi, membuka komunikasi dengan baik. Salah satunya mulai dari direktur operasional, Nihil, naik lagi ke atas ke direktur utama, Nihil juga, sampai akhirnya kami coba ke komisaris dengan harapan ini menjadi jalan terakhir yang akan bisa memberikan solusi. Ternyata pun Nihil gitu. Nah, di saat komunikasi itu, awal komunikasi dengan pihak komisaris, beliau menyampaikan nanti kami siapkan pengacara. Lah kami bingung. Lah kami kan etiketnya baik, kenapa harus pakai pengacara? Kalau baik kan face to face antara pihak korban dengan pihak pelaku, yang notabene pelaku gitu kan, yang zolim. Ternyata mereka akan menyiapkan pengacara. Ya mungkin harapan mereka kami tidak akan bertindak lebih, dan kami memang berpegang bahwa Abah Yai akan bertanggung jawab menjaga seluruh korban untuk tetap kondusif. Dan silakan Mas Amir untuk bantu menjembatani kami dengan pihak travel, dan harapan bisa memberikan solusi. Demikian. Rantangan Kiai Hambali dan jamaahnya untuk berdamai sepertinya bertepuk sebelah tangan. Kesabaran dan batas toleransi pun mencapai titik batasnya. Tak pelak lagi, Kiai Hambali yang selama 6 bulan berusaha meredam kegeraman para jamaah pun angkat tangan. Demi harga diri dan demi nasib para jamaah yang seakan dipermainkan, Kiai Hambali pun menyerahkan kuasa kepada kantor pengacara Raidin Anom and Partners untuk membereskan persoalan di jalur hukum. Dari cerita dan peristiwa selama ini, kalau saja mereka punya itikat baik untuk memfasilitasi, membantu agar para saudara-saudara kami ini bisa melaksanakan jemaah umroh, apalagi para pengurus dan komisaris dari PT Sinaya Wisata Amanah ini, para tokoh ulama, tokoh agama. Jadi kami simpulkan bahwa mereka sengaja melakukan penipuan terhadap para jemaah ini. Kami minta kepada Kementerian Agama melalui Dirjen Haji dan Umroh agar mengevaluasi PT Sinaya Wisata Amanah ini dari sisi perizinan dan lain sebagainya. Karena apa? Setelah terungkap dengan kejadian pembatalan berangkatan para jemaah ini, langsung mengganti nama. Jadi kami minta sekali lagi kepada Dirjen Haji dan Umrah agar mengevaluasi izinnya. Kalau perlu dicabut, karena ada indikasi kuat mereka ini sudah merencanakan melakukan suatu dugaan penipuan. Apalagi para komisarisnya ini adalah para tokoh agama, tokoh ulama yang seharusnya memfasilitasi, membantu untuk keberangkatan para jemaah ini. Jadi untuk institusi penegak hukum, kami sudah tembuskan juga surat somasi juga kepada Polda Banten, Mabes Polri, dan Kementerian Agama dan seluruh instansi terkait agar segera menindaklanjuti, karena ini menyangkut masalah jemaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Jadi jangan sampai kejadian serupa bisa terjadi lagi yang akan datang. Sekali lagi kami minta, kami dari kantor hukum Raidin Anom dan Partners kepada Dirjen Haji dan Umrah agar mengevaluasi, memeriksa kembali izin dari PT Sinaya Wisata Amanah ini. Karena kami menduga kuat, sekali lagi kami menduga kuat, karena seluruh komisaris dan pengurus dari PT Sinaya Wisata Amanah ini adalah para tokoh ulama, tokoh agama. Kami sangat kecewa dalam hal ini. Sekali lagi yang semestinya mereka harus membantu. Jadi sekali lagi juga kepada institusi penegak hukum dalam hal ini kami sudah tembuskan somasi dan keluhan-keluhan dari terkait para jemaah ini agar segera ditindaklanjuti. Dan kalau nanti diduga kuat mereka terbukti melakukan suatu tindakan sengaja
melakukan suatu penipuan, kami minta kepada aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan untuk menindak. Menanggapi maraknya penipuan berkedok Biro Travel Haji dan Umroh oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, praktisi hukum yang juga bergiat usaha di bidang travel haji dan umroh, yaitu Dr. Firman Chandra, ikut angkat bicara. Lantas, langkah apa yang harus dilakukan para korban jika menjadi korban penipuan? Dan mungkinkah pelaku dugaan penipuan dapat dipidana? Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dan berbisnis di dunia Biro Travel Haji dan Umroh, apa yang harus diperhatikan para jamaah agar tidak menjadi korban penipuan? Terkait dengan yang sudah terjadi, ada dugaan penipuan yang dilakukan oleh ustadz atau kiai di wilayah tersebut, kami biasanya akan memberikan sebuah advokasi. Pertama, advokasinya adalah mediasi. Mediasi pertama, jangan sampai mengorbankan jamaah. Jamaah harus tetap berangkat gitu ke tanah suci tersebut, karena memang nama itu nabungnya dan lain-lain kan untuk ibadah umroh dan haji. Kemudian bila si yang menipu tersebut masih dengan sengaja tidak mau memberangkatkan, biasa kita akan laporkan ke polisi dengan pasal 372, 378 junto pasal pencucian uang biasanya di situ. Dan ancaman hukumannya pasti 20 tahun dan langsung ditahan. Jadi disitulah preventif kita dan kuratif kita gitu lah. Bagaimana kita menjembatani anggota kami PPU, perusahaan penyelenggara ibadah umroh, dengan jamaah-jamaahnya. Namun penipuan itu kadang-kala tidak melulu dari PPU saja, ada kalanya dari tiket wholesalernya. Sudah bayar tapi tiba-tiba tidak dibelikan tiketnya gitu lah oleh si wholesaler tiketing tersebut. Karena pada dasarnya Biro Umroh atau PPU itu hanya sebagai jembatan, hanya sebagai bridging. Kita memberangkatkan jamaah yang ada di Indonesia ke Saudi, hanya itu sih. Tapi kita nggak memiliki pesawat, kita nggak memiliki hotel, kita nggak memiliki bus, kita nggak memiliki kuliner. Semuanya kita sinergi sama perusahaan-perusahaan atau syarikah yang ada di Saudi. Kalau tiket pesawat ya kita beli, mau yang langsung berangkat tanpa transit seperti Saudi Arabia, Lion ataupun Garuda. Kalau transit kan berarti Etihad dan lain-lain. Dan itu biasanya kita buatkan dalam bentuk brosur. Jadi sebelum kita jualan ke jamaah, brosur itu kita submit dulu ke jamaah tersebut gitu loh. Jangan berdasarkan, oh ini kan Ustadz tetangga saya, jangan itu lagi gitu loh. Karena tidak garansi berangkat. Lebih baik cari biro umroh yang berizin, cek di Google atau ChatGPT atau DeepSeek, itu nanti muncul semua biro umroh yang berizin Kementerian Agama gitu lah. Dan nanti ada success story-nya, apakah dia pernah gagal berangkat atau tidak. Itu sih sebenarnya solusinya. Pertama, kalau sudah fix di brosur itu berangkat tanggal 5 Juni misalnya, tiba-tiba mundur sampai Juli, Agustus tanpa ada kepastian, itu sudah fix dia melakukan penipuan. Kemudian pesawat yang dijanjikan Saudi Arabia, tiba-tiba pesawatnya Etihad yang transit gitu loh. Dari situ kan sudah terjadi penipuan. Kemudian bus, kemudian makanan 3 kali sehari, tiba-tiba makanan habis. Jadi itu kategori penipuan tuh di sana. Yang harus dilakukan jamaah pertama adalah ikhtiar, istihoroh pertama itu. Yang kedua adalah bikin laporan polisi ke lokasi jamaah tersebut atau lokasi dari waktu daftar itu di mana. Misalnya daftarnya di Cirebon, berarti ke Polresta Cirebon. Kalau di Jakarta Selatan, Polresta Jakarta Selatan. Umroh itu adalah ibadah mayoritas, bukan bisnis murni. Jadi Anda jangan sampai menggunakan uang tersebut untuk tindak pidana penipuan. Karena apa? Kita dekat sama neraka gitu. Saya selalu mengingatkan itu. Dan DP umroh nggak boleh diolah untuk beli ruko, beli mobil. DP harus di booking untuk tiket pesawat, sehingga keberangkatan itu udah pasti. Kalau berangkat tanggal sekian, pasti tanggal sekian. Kalau dibelikan ruko, dibelikan mobil, itu pasti akan potensi gagal berangkat. Nah, itu yang saya sosialisasikan ke masyarakat dan ke PPU anggota AMPURI di seluruh Indonesia. Bahwa
korban itu adalah tamunya Allah. Kita saja nggak berani nipu tamu sendiri, apalagi tamunya Allah, dipermainkan, ditipu, naudzubillah min dzalik. Terus yang berikutnya adalah korban di sini adalah juga seorang kiai, jamaah-jamaah ngaji, notabene orang yang ingin beribadah ke sana. Kenapa dipersulit? Apalagi sampai ditipu, gitu. Kalau memang ibaratnya kalau mau nipu sekalian, jangan yang tamunya Allah. Itu luar biasa. Ya mudah-mudahan ini menjadi jalan hidayah buat kita semua dan kesempatan buat mereka-mereka yang pelaku diberikan kesempatan sama Allah untuk memperbaiki diri. Selagi masih di dunia, perbaiki diri. Insya Allah mudah-mudahan untuk maaf pasti kita maafkan. Tapi kalau urusan muamalah selesaikan. Ya, semoga ini menjadi bahan renungan, ya, agar jangan sampai menganggap remeh pada siapapun, menganggap rendah pada siapapun. Jangan sembarangan untuk menzolimi seseorang, dikarenakan pasti ada yang murka, ya, pasti ada yang tidak terima, kan begitu. Jangan sekali-kali menganggap remeh pada seseorang, menganggap rendah pada seseorang. Mungkin yang dianggap rendah, yang dianggap remeh, ya, yang sebenarnya itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu bahaya untuk kita. Ya, inti pesan untuk siapapun intinya, yang sebenarnya pesan untuk siapapun. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.